Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Maisarah SPD atau Ustazah Mai pagi ini ya, akan membahas satu tema. Mungkin masih dalam peringatan Hari Ibu kemarin ya, 22 Desember. Dan hari ini membahas tema yaitu tangis sunyi di balik senyum ibu. Saya mengajak Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 081 555 600 915. Anda bisa mengirimkan teks ataupun telepon di nomor yang sama, atau juga bisa di 4958850 pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi ini sudah tersambung bersama kami Ustazah Mai yang akan memberikan tausiahnya ya tentang tema kita pagi ini. Assalamualaikum Ustazah Mai. Ya, Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu Ustazah Mai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga panjenengan juga menjadi bunda sholihah untuk seluruh keluarga. Amin. Ustazah Mai, hari ini juga masih dalam tema peringatan Hari Ibu nggih. Ya. Yaitu tangis sunyi di balik senyum ibu. Ini ibunya walaupun senyum tapi nggak pernah ditunjukkan gitu ya, bahwa ada air mata gitu yang ada di baliknya gitu. Mungkin seperti itu. Bener nggak sih Ustazah Mai? Monggo disampaikan ya, untuk mukadimah pagi ini. Dalamnya hati ibu ini. Ya. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi hari ini di hari ketiga Rajab 1447 Hijriah masih terus kita rasakan, kita dapati nikmat-nikmat Allah yang begitu besarnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan terus mengisi hati kita dengan syukur dan membasahi lisan kita dengan zikrullah. Insya Allah itulah bekal kita nanti untuk mendapatkan rahmat dan ampunan agar berakhir husnul khotimah. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insya Allah sampai dengan kita-kita yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian, terkait dengan sosok seorang ibu, inilah juga dikatakan sebagai pejuang sejati yang tak pernah mengenal lelah dalam dimensi ruang dan waktu. Dimulai sejak mengandung. Sungguh kesulitan yang dihadapinya adalah bentuk pengorbanan yang tidak dapat diukur oleh materi. Proses ini dilanjutkan dengan menyusui, mendidik, menumpahkan seluruh kasih sayang tanpa syarat kepada anak-anaknya. Namun kenyataannya juga tidak sedikit
anak-anak ini yang sampai membuat bunda-bunda ini berurai air mata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Islam diturunkan sebagai rahmatal lil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah kamu kembali. Surat Luqman ayat 14. Dan telah jelas Allah terangkan betapa beratnya beban ibunda dari kehamilan, persalinan, hingga menyapih. Semuanya penuh kesulitan dan pengorbanan, dan seluruhnya dilakukan tanpa pamrih. Maka Islam pun tidak hanya menghargai bentuk fisik pengorbanan, tapi juga emosional dan spiritual, termasuk air mata ibu yang sering terabaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala sumaman qala summa ummuka qala sumaman qala summa ummuka qala summa mangqala summa abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau kemudian menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Para pendengar sekalian, dan ini masyhur ini yang terkenal ya hadis ini ya. Rasulullah SAW hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa status seorang ibu, ibunda di dalam Islam itu adalah terutama 3 kali daripada ayah dalam konteks kasih sayang ya, dan tanggung jawab. Karena itu tadi pengorbanannya yang tidak terukur. Dan ternyata tangis sunyi di balik senyum itu adalah merupakan makna yang penuh hikmah. Sesungguhnya lah seorang ibu yang meneteskan air mata itu bukan karena lemah semata-mata, tetapi karena doa dan harapan yang terbaik untuk anak-anaknya.
dengan kelembutannya yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terpendam semuanya itu dalam doa saben waktu. Dan ketahuilah, dan insya Allah banyak kita faham sebenarnya, bahwa doanya adalah doa yang mustajabah. Berpeluang besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, Rasulullah kan menyampaikan sampai keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Murka Allah pun tergantung kemurkaan orang tua. Ridallah wa ridal walidain wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Sehingga air mata itulah yang merupakan bukti keikhlasan. Itu kan terlihat apabila Ananda sakit ataupun kurang tidak enak badan, ya. Apalagi kemudian kalau sudah waktunya pulang, entah bermain, entah sekolah, itu tidak segera pulang. Ya. Atau juga ketika pulang-pulang, sang anak menangis karena kecewa, karena kehilangan. Semuanya itu ya tidak semata-mata langsung ikut ditumpahkan di hadapan putranya, tapi dia tahan dengan senyum, ya, dan menyemangati agar anak-anak ini tetap tegar sebenarnya. Tetapi ketahuilah, jangan sampai kita yang tidak akan pernah mampu membalas pengorbanan seorang ibu terutama yang tanpa syarat tadi, meremehkan air mata ibu, dan tadi yang karena kedurhakaannya. Karena kehangatan air mata itu yang penuh dengan doa yang tulus, dan merupakan hanya Allah yang Maha tahu, merupakan amalan yang tak terlihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, betapa tidak dimulai sejak pagi hari, bahkan sebelum subuh, segalanya sudah disiapkan untuk anak-anak, untuk ayahnya juga. Dan ketika anggota keluarga bangun, semuanya disambut dengan senyuman, seolah tidak ada kelelahan yang ditunjukkan. Nah, tapi boleh jadi di saat semuanya sudah tiada, nah inilah air matanya jatuh karena lelah yang tak pernah tersampaikan. Dan itulah para pendengar sekalian, sebagai pengorbanan yang tak terlihat oleh dunia, tetapi Allah lah. Innallaha ala kulli syai'in basir, mengetahui dan melihat segala sesuatu. Dan tangis yang tertahan itu adalah semata-mata demi kebahagiaan anak-anak. Kadang pun sejak kecil ada yang menangis karena nilainya jelek, diganggu teman. Tapi ibunda tidak marah, tetap membelai dengan senyum, tetap memberikan penyemangat dan doa-doa yang dipanjatkan walaupun tanpa suara yang bisa kita dengar, tetapi anak-anaknya yang masih juga banyak menggoda,
didoakan supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kembali pada jalan yang benar. Sedangkan tadi yang secara akademis mungkin kurang, tetap disemangati. Ya. Sehingga karena tak terbalaskan apa yang telah dilakukan ibu selama ini, yang tak terukur sudah pengorbanannya, yang tidak boleh terlewatkan hanya bisa berdoa untuk beliau. Yang doa ini tidak cukup di 22 Desember saja, tapi setidak-tidaknya itu menjadi masal ya untuk seluruhnya bersama-sama bagaimana memberi penghormatan kepada seorang ibu. Tapi pada hakikatnya tidak cukup hanya di 22 Desember, karena terus ini yang harus kita sampaikan doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Karena itulah bakti kita yang lain sebisanya lah bisa ikut merawat dengan ikhlas dikala beliau pun sakit. Jangan malah yang sudah berhasil malah hanya menerima telepon saja. Betapa rasanya kerinduan mereka ingin membelainya, ya, yang dulu telah diupayakan, jangan sampai itu lalai. Tetaplah bisa membantu apa yang dilakukan ibu di rumah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yang jangan sampai tumpahnya air mata ibu itu adalah karena kerasnya kita berbicara, kerasnya kita ingin apa yang kita dapatkan itu terkabulkan, bahkan naudzubillah sampai membentak dan mengabaikannya. Para pendengar sekalian, itulah yang terus tuntunkan Allah Subhanahu wa taala. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Janaha tuli minar rahmati. Jadi dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku, mendidik aku waktu kecil. Nah, marilah kita lihat hikmah yang dicontohkan bagaimana pengorbanan kerja keras ibunda yang tetap tersenyum dan tegar. Ada Ibu Siti Hajar yang ditinggalkan di lembah yang gersang bersama si kecil Ismail tanpa ada bekal pun. Namun tidak ada keluhan bagi Siti Hajar, karena begitu ditanyakan, kenapa aku ditinggalkan di sini seperti ini, wahai suamiku? Apakah ini karena Allah? Karena Nabi Ibrahim menjawab, iya, karena Allah. Karena itulah hatinya semakin kuat. Tawakal dia penuh. Yang itu adalah di saat betul-betul sudah
tidak ada apapun untuk bisa diminum. Air kesana kemari yang diabadikan dalam bentuk sa'i saat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya membalas kesabarannya dengan adanya air Zam-Zam. Inilah para pendengar sekalian, ya memang manusiawinya tentu saja ada kelelahan, ada tangisan. Tetapi semuanya itu adalah karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan semakin tegar. Ada lagi yang kita lihat, Aisyah binti Muzahim itu istri Fir'aun ya. Yang dalam kemewahan, gemerlapnya itu. Tapi hatinya penuh penderitaan. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada secara sembunyi-sembunyi. Karena itu dia tahan sakit, ancaman, dan ketakutan tanpa menunjukkan kelemahan. Yang ada hanyalah doanya, ya Rob, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga nanti. Inilah keteguhan iman yang tumbuh di hati yang menangis dalam diam. Dan yang terakhir adalah bagaimana Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah binti Khuwailid, yang bagaimana Rasulullah begitu mulai mendapati wahyu dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditugaskan sebagai Rasul adalah mulai dicaci, ditolak, disakiti. Namun di hadapan Rasulullah air mata Khadijah tidak pernah ditunjukkan. Adalah senantiasa menyambutnya dengan senyum. Malah menguatkan Nabi dengan kelembutannya. Walaupun memang jelas dirinya juga menanggung tekanan dan penderitaan, tapi tak ada keluhan. Senyum yang senantiasa menyemangati Rasulullah SAW. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, kekuatan seorang ibu, kekuatan perempuan sering tersembunyi di balik ketenangan dan senyumnya. Dan kami yakin pendengar, para ibu-ibu yang hebat, dan insya Allah air mata yang penuh dengan doa dan harapan yang akan membawa kesuksesan putra-putri kita. Dan kita upayakan lisan yang penuh harapan dan doa. Jangan sampai lisan yang mengutuk anak-anak. Karena tadi jelas ini, kalau murka, maka Allah pun akan murka. Dan itu terkabulkan, terasa langsung sampai di hadapan Allah tanpa ada sekat yang menghalangi. Karena supaya tidak juga jadi penyesalan, tetaplah apapun godaan dari putra-putri kita, tangisan kita, air mata ibu adalah yang penuh dengan doa dan pengharapan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang mustajabah. Dan semoga semuanya nanti kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluarga kita masing-masing di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Begitu Mbak Laras.
Ya, baik. Terima kasih untuk Ustazah Mai pagi hari ini mukadimah yang disampaikan tentang bagaimana pengorbanan seorang ibu begitu ya. Jadi untuk Anda yang pagi ini juga ingin bertanya tentang tema kita pagi ini, silahkan saya ajak Anda untuk gabung di WhatsApp 081555600915. Bisa mengirimkan teks ataupun telepon di nomor WhatsApp yang sama atau juga bisa di 495850. Di WhatsApp sudah ada yang mengirimkan pesan Ustazah Mai, coba saya bacakan satu. Yes. Selamat pagi untuk ending mobile 4377 tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah, benarkah bahwa orang tua yang dulunya tidak pernah hadir membersamai tumbuh kembang anak, tuanya nanti anak-anak itu akan meninggalkan orang tua dan tidak mengurusnya? Katanya itu sebagai balasan karena dulunya tidak merawat anak dengan baik. Mohon petunjuknya Ustazah. Ya, boleh jadi juga. Karena apa? Semuanya itu apa yang dilakukan seseorang itu kan akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya. In aksantum falaha. Kalau kamu berbuat baik akan kembali pada dirimu sendiri. Demikian juga kalau perbuatan tidak baik kembalinya pada dirinya juga. Nah, boleh jadi ya kalau kemudian tidak tidak merawatnya, tidak berbuat kebaik pada anak-anaknya, boleh jadi ditinggalkannya. Namun ya sebagai anak-anak yang tetap berbakti ya diupayakan. Apa kemudian yang harus kita ketahui ya, apa sebabnya ya. Mungkin ya karena keadaan dan sebagainya sampai ada yang sampai dititipkan kepada orang lain ya, dan itu juga bukan karena kehendaknya. Nah, inilah jangan sampai kemudian dibalas dengan ketidakbaikan tadi. Harus tetap diupayakan sebagai seorang anak bagaimana tetap bisa membalas apa yang pernah dilakukan seorang ibu. Jadi bisa juga memang demikian. Makanya kan sudah banyak istilahnya, contoh-contoh istilahnya, karena memang kepada anak-anaknya atau kepada orang tuanya sendiri mungkin juga tidak baik, maka nanti sewaktu tua juga akan terbalaskan karena kelakuannya sendiri. Ya, jadi itulah karena Allah katakan apa yang baik kamu lakukan kembalinya pada dirimu. Kalau tidak baik, ya akan kembalinya pada dirimu. Karena itulah semogalah ya siapapun yang menjadi seorang anak yang masih ada ibu, tetaplah diperhatikan. Kalau toh dulu pernah membuat kesalahan yang pernah jadi karena ya kondisi misalnya, ya kita harus memahaminya dan tetap memuliakannya. Saya kira itu tetap harus penting diketahui sebagai sesama, terutama adalah sesama muslim. Jangankan begitu, yang kemudian ayah ibunya saja yang tidak bersama-sama muslim juga tidak boleh seenaknya. Harus tetap dimuliakan, tetap dihormati, tetap diberi kasih sayang penuh. Cuma saja secara akidah misalnya yang tidak sama, yang tidak harus diikuti. Begitu ya hamba Allah. Ya, baik. Terima kasih untuk ending mobile 4377. Ada juga ini siapa ini Pak Samsul Hadi, selamat pagi di Gondang Legi. Bagaimana posisi ibu tiri yang juga berkorban membesarkan anak? Pendek saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama. Kan ibu tiri tidak ada kemudian
dibedakan. Itu kan film dulu itu ya yang menjadikan hanya karena tabiat mungkin seseorang dijadikan film lalu terkenal Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja gitu ya Mbak Laras ya, tidak memperhatikan anak-anaknya. Tapi banyak yang kita lihat betapa keberhasilan seorang anak adalah juga karena campur tangan yang sama dilakukannya sebagaimana ibu kandung ya. Karena itulah jangan itu tadi dibedakan, ibu bukan ibu kandung saya ya, bagaimana. Nah ini adalah juga termasuk sama-sama dosa besar kalau meremehkan karena sebagai ibu tiri. Jadi sama Pak, doanya ya sama seperti itu. Ibu tiri, mertua, nah itu adalah sama kedudukannya adalah penghormatannya, pemberian kasih sayangnya sama, jadi tidak ada bedanya. Terima kasih. Baik, Pak Samsul Hadi di Gondang Legi, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung. Ada juga Bu Sri Wahyuni, selamat pagi. Katanya saya itu selalu mendoakan suami dan anak-anak di setiap selesai sholat Ustazah, tapi kadang sampai lupa mendoakan diri sendiri. Maka apakah kebaikan akan tetap saya dapatkan untuk diri saya Ustazah? Terima kasih. Iya, jangan khawatir. Pokoknya selama panjenengan tidak lelah berbuat baik kepada siapapun, terutama tadi keluarga anak-anak, ya. Jadi termasuk doa yang baik. Kembali tadilah dari surat Al-Isra ayat 7 insya Allah itu ya. Jadi sering kita semoga panjenengan baik-baik, sehat-sehat. Nah, kan mendoakan yang baik-baik. Maka doa yang baik itu akan kembali pada diri sendiri. Jadi jangan khawatir. Tidak terasa itu kadang-kadang kita sudah mendoakan kebaikan orang lain, itu pun akan menjadi doa kebaikan pada diri kita sendiri. Begitu ya, Bunda siapa itu tadi? Ibu Sri Wahyuni. Oh ya, Bu Sri Wahyuni. Baik, terima kasih Ibu Sri sudah ditanggapi oleh Ustazah Mai pagi hari ini. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah gabung di Blimbing. Ada, saya bacakan 2 begitu nggih, Ustazah Mai. Ada Bu Fitriyah, selamat pagi di Blimbing. Katanya di dalam Islam itu pengorbanan ibu sering disandingkan dengan doa. Nah, seberapa besar sih kekuatan doa ibu untuk anak-anaknya? Nah, kemudian untuk WhatsApp yang kedua dari Bu Nani di Lawang. Dalam Al-Quran disebutkan larangan berkata kepada orang tua. Nah, bagaimana penerapannya di zaman sekarang ini Ustazah? Terima kasih. Ya. Kekuatan doa ibu tadi yang saya katakan, ridul walidin. Jadi sangat powerful sekali. Karena itulah sampai ada yang mengatakan jangan sampailah itu air mata ibu tumpah karena melihat kedurkaanmu. Tapi banyak ibu-ibu solihah yang saya contohkan tadi terutama dan yang lain-lain. Bahkan sampai kemudian tersakiti. Yang contohnya sekarang ini ada jadinya siapa ini? Mekah ini, Imam Mekah ini Sudais ya. Pak Sudais ini adalah kecilnya dulu kisahnya adalah anak yang nakal ya. Juga mengganggu, bahkan ada tamu itu makanannya ini dikotori. Tapi si ibu bagaimana? Ya Allah, kamu ini betapa seperti itu kelakuanmu, tapi nanti kamu harus jadi imam Mekah. Lah inilah oleh Allah Subhanahu wa taala terkabulkan ya. Jadi kekuatan doa Bunda. Jadi inilah tawasul yang utama ya.
adalah selain minta kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah, tapi adalah doa ibu ini, sekali lagi Bu Fitriah ya, powerful sekali. Saya ulangi lagi bahwa sampai keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua, terutama bunda ini. Termasuk juga kemurkaannya. Jadi banyak orang-orang yang murka, sekali saat itu terucap, langsung terbayarkan. Sudah banyak contohnya. Ya, karena itulah jangan sampailah kita menyakiti ibu, termasuk tadi Bu Nani di Lawang. Ya, dalam modern seperti ini, keadaan apapun, ya jangan sampai sama dengan yang di film, di sinetron, apalagi mengikuti gaya hedonisme barat yang merupakan racun sekuler itu, yang kepada orang tuanya sampai mentak-mentak. Tetap saja dengan kesantunan kita, ya, terutama ya memang yang masih harus diangkat di falsafah Jawa, menjunjung tinggi kesopanan ini adalah, walaupun memang sudah banyak tidak terbiasa dan juga banyak anak yang tidak bisa istilahnya boso, ya, walaupun tidak bisa kromo lah, ya jangan sampai kepada kedua orang tua itu seperti temannya, ya. Karena itulah tetap diupayakan di era modern ini. Maka caranya adalah tetap saja di rumah tadi dibiasakan hal-hal seperti itu. Bagaimana seorang anak ini sejak kecil senantiasa terdidik untuk bisa berlaku, bertutur kata yang lebih baik, tidak sampai sejak kecil. Karena kalau sering membentak nanti akan diikuti. Kalau sering berkata kasar akan diikuti. Nah, karena itu seperti itu ya, penerapannya di dalam keluarga di era modern ini. Tetap saja jangan sampai berkata yang bahkan lebih dari itu, ya. Dan itu betapa sangat luka tergores di hati seorang ibu. Kalau ini tidak termaafkan, maka apapun yang diusahakan oleh seorang anak itu sungguh istilahnya muspro, karena masih ada ganjalan sakit hati. Maka minta maaf itu pun juga harus setiap waktu, setiap saat kepada orang tua, kepada bunda terutama, kalau kita berbuat salah. Yeah. Tidak menunggu 22 Desember. Tidak setahun sekali ya, Ustazah. Atau ngenteni riyoyo. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Fitriah dan juga Bu Nani yang sudah gabung. Ada juga Pak Yudi di Singosari. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kalau orang tua membedakan anak-anaknya? Ada yang lebih disayang, anak yang lain tidak dekat dan sering tidak mendekati orang tuanya karena merasa dibedakan. Bagaimana seperti sikap ini? Apakah bagaimana sikap seperti ini gitu ya? Anak merasa berdosa kalau tidak dekat. Ya, kalau jangan air susu dibalas air tuba, ya. Bagaimanapun kadang-kadang ya ada memang yang mempunyai talenta berbeda. Yang ini seperti ini, dan itu kemudian apa yang disukai ibu itu seperti ini. Nah, untuk itulah itu adalah manusiawinya. Mungkin jangan ibu, setiap diri pasti punya juga hal-hal seperti itu, ya. Maka itulah diupayakan seorang anak, malah jangan sampai menjauh. Mungkin kalau menjauhnya seseorang anak itu yang satunya melakukan yang tidak disukai ibu, yang dilarang itu malah dilakukan, padahal sebenarnya itu kebaikan bagi dirinya, tapi ya ini tadi malah menggoda. Nah, inilah yang kebanyakan dilakukan anak. Karena itulah sebagai anak yang
soleh maupun solihah, ya. Jadi lakukanlah apa yang membuat ibu senang, begitu loh. Ya, sehingga semuanya akan menjadi dekat sama pengenas jauh. Apa aku gak direken ibu. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan tidak direken? Mendekatlah, ya. Terus minta ridhonya, ciumlah tangannya, bahkan peluklah tubuhnya sebagaimana dulu. Betapa sejak kecil si ibu sampai tidak ingin seekor nyamuk pun menggigit dahi atau pipi anaknya, dijaga betul. Ya, begitu ya Pak Yudi. Jadi jangan semakin menjauh, terlihat kan, oh yang disenangi ibu ini. Nah, maka ikut menjadi apa yang disukai ibu, mungkin dengan cara-cara yang lain yang akhirnya nanti bisa bersama-sama. Begitu Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Yudi di Singosari. Ada juga WhatsApp selanjutnya, Bu Iva di Sengkaling. Selamat pagi. Ini pertanyaannya diajukan di luar tema, Ustazah Mai. Bagaimana cara mengingatkan teman di majelis taklim ya? Beliau sudah usia 70 tahun, tapi selalu ingin memimpin tahlil dan doa, tapi sering keliru bacaannya. Kalau diingatkan malah tersinggung dan tidak mau. Sedangkan ibu-ibu yang lain ini sudah jenuh dengan orang ini, supaya gantian gitu, tapi nggak mau. Nah, bagaimana cara mengingatkan beliau begitu, bahwa itu sudah karena tidak membuat nyaman orang lain ya maksudnya. Iya, ibu pakai bu ya. Kadang yang tidak disadari bahwa seseorang ini ya seperti itu. Maka ya pas salah itulah. Jadi ada yang, terutama panjenengan ya Bu Iva, yang dekat di sampingnya kalau beliau lagi mimpin tahlil, karena dia merasa mampu. Dan kalau kemudian itu salah, kemudian ngapunten, langsung saja ngapunten, dibetulkan bacaannya. Ya, seperti itu secara pelan-pelan. Ya, jadi kalau memang banyak sih sesepuh-sesepuh yang kemudian kalau tidak dipakai sama sekali itu merasa habis manis sepah dibuang. Ya, itu adalah baper-bapernya sesepuh yang kita tidak sadari. Mungkin suatu saat kita ini yang sepuh-sepuh saja nanti suatu saat ya ada rasa seperti itu ya, secara res gak tau rene wis gak butuh maneng. Nah, ada seperti itu, termasuk kaitannya ini dengan tingkah pola semacam ini ya. Caranya pelan-pelan seperti itu. Pokoknya setiap beliau mimpin tahlil itu dengan dekat di sampingnya ya. Jadi ngapunten ya, seperti itu. Tapi juga kalau beliau bukan ketuanya, ya Bu Ketua yang memberikan istilahnya jadwal. Yang kedua dibuat jadwal, ya, Bu Ketuanya. Dan ini disampaikan awal, ya, ibu-ibu sekalian, supaya kita juga terbiasa nanti menjadi seorang wanita pemimpin. Maka dengan ini saya berikan jadwal. Jadi yang merasa mampu itu setidak-tidaknya 2 atau 3 orang dijadwal. Jadi ini pada minggu pertama, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga. Nah, seperti itu. Ini caranya Bu Iva diberi jadwal oleh Ibu Ketua. Ya. Baik, terima kasih Bu Iva. Masih ada 2 WhatsApp lagi Ustazah, saya bacakan dulu. Langsung ya Ustazah, 2 WhatsApp pagi hari ini ada dari Pak Fajar di Blimbing. Ada kalanya anak itu merasa lelah secara ekonomi membantu orang tua, karena anak juga punya kebutuhan lain untuk diri sendiri dan keluarga sendiri. Bagaimana bentuk pengorbanan anak sebagai balasan pengorbanan ibu Ustazah? Pertanyaan pertama dari Pak Fajar. Kemudian ada juga Ibu Nur pagi hari ini. Ada hadis yang menyebutkan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, bagaimana makna hadis ini khususnya bagi anak yang sudah berkeluarga?
baik untuk Pak Fajar. Jadi pengorbanan anak yang sampai ikut membantu, entah itu jualan, entah itu apa dan sebagainya. Nah, sebetulnya lah ya tidak boleh. Namanya anak pasti ingin yang sama dengan teman-temannya yang lain, ya. Tapi insya Allah pengorbanan semacam itu pun masih belum cukup, belum imbang ya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena itulah anak-anak yang semacam ini, siapapun yang tahu yang ada di sekitar kita, tetap memberikan dorongan dan semangat. Ya, saya saja dulu merasakan ya memang karena keadaannya seperti itu, kecil ini ya harus pakaian deplo, pakaian ngayak, zaman dulu tidak ada penggiling dan itu harus kemudian sejak kecil harus mengantarkanku kemari mengambil uangnya, itu adalah sejak TK malahan, tetapi sampai kemudian besar pun tidak masih terus seperti itu ya. Yang harus dilakukan seperti itu ya dikerjakan. Tapi begitu perlahan-lahan berhasil sampai seperti ini, dan begitu punya hal yang sudah lebih, ternyata orang tua tidak tahu keberhasilan anak-anaknya. Nah inilah ya Pak Fajar, jadi pengorbanan anak seberapapun itu masih tidak nutut dengan apa yang dilakukan ibu. Seorang orang tua ya, jadi haruslah tetap, apalagi hal-hal semacam itu yang paling penting adalah tidak kemudian mengucap kasar yang tidak baik, tetap dilakukan adalah supaya bersama-sama nanti memetik buah di pengorbanannya. Abu Nur ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga ada di telapak kaki ibu, itu maksudnya adalah ya ini tadilah apa yang dilakukan ibu semuanya tanpa syarat, tanpa ada balasan. Maksud saya tanpa minta balasan kepada anak. Cuma saja anak ini yang harus mengerti. Karena itulah semuanya itulah Allah kemudian menyediakan bagi bunda-bunda solihah yang dengan tulus memang untuk keluarga dan anak-anaknya. Sampai tadi Allah katakan doa orang, maksud saya adalah murka Allah itu tergantung murka orang tua. Sampai seperti itu, maka inilah yang Allah memberi sungguh bagi para wanita ini yang mulai mengandung, yang tertatih-tatih dengan keadaan lemah, sampai kemudian menyusunya yang tidak mengenal waktu, kapanpun, jam berapapun harus bangun, sementara mungkin sang ayah, bapak masih lelap dalam tidurnya, tapi yang dilakukan ibu sungguh kadang-kadang di luar nalar kemanusiaan adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan inilah Allah begitu memberi jaminan penghargaan yang baik bagi bunda-bunda solihah tentunya ya, yang tetap mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, senantiasa tetap bersabar dalam doanya, menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya, dan kemudian tetap memberi pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Maka itulah bukan semata-mata materi yang diberikan oleh Allah di dunia ini, tapi nanti ada jaminannya, yaitu surga. Itulah maksudnya, termasuk tadi ridallah ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain itu, karena memang sampai diletakkan oleh Rasulullah itu di kakinya ini ada surga. Seperti itu Bu Nur. Pak Bu Nur. Baik. Terima kasih. Ini menjadi WhatsApp terakhir Ustazah Mai pagi hari ini. Monggo sebagai penutup tentang tema kita. Terima kasih semuanya yang telah beratensi pagi hari ini. Semoga saja
kita yang sebagai ibu, tetapi sekaligus juga sebagai anak, bisa berperan dua-duanya untuk mendapatkan yang disampaikan Bu Nur tadi, voucher atau pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jannah. Itu ada di telapak kaki ibu, itu berarti adalah keberhasilan dan kedurgaan anak. Itu adalah juga bagaimana ucapan ibu, perilaku ibu, ini seluruhnya adalah mempengaruhi kehidupan kita. Maka itulah tetaplah berdoa dan kemudian masih berkesempatan terus merawat apabila beliau-beliau masih di antara kita. Jangan sampai sekecil apapun abai terhadap ibunda. La haula wala quwata illa billahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terima kasih Mbak Laras semuanya. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini memberikan tausiahnya tentang ibu begitu ya, di mana banyak pengorbanan, perjuangan untuk membesarkan anak-anaknya dan juga kasih sayang diberikan itu tanpa pamrih begitu ya, mulai dari kandungan hingga menyusui, mendidik, membesarkan begitu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di WhatsApp ya 081555600915. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.